Pimpinan yang berbahagia, Kaltara itu meskipun jauh secara lokasi, tetapi saya punya kedekatan. Dulu Pak Kepala Biro Pemerintahan di Kaltara itu pernah anjang sana ke Jawa Tengah dalam rangka merintis untuk pembangunan pembangkit listrik PLTA yang cukup fenomenal. Yang kedua, Pak Wakapolda itu kebetulan teman baik saya yang kelihatannya juga saat sedang ikut kosi. Sehingga Kaltara saya merespon undangan pemberitahuan ini untuk ikut coba berkomunikasi dengan rekan-rekan peserta Diklatwin yang berbahagia. Ingin kami sampaikan bahwa terkait dengan gagasan itu studi lapangan pelayanan publik, pelatihan kepemimpinan pengawas, Angkatan 4 dan Angkatan 5 dari Provinsi Kaltara, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Bahwa Gubernur Jawa Tengah selalu mengajak, mendorong, menegaskan kepada kami jajaran birokrasi di Pemprov Jawa Tengah untuk senantiasa melakukan, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kegiatan yang sifatnya inovatif, memberikan kemudahan, murah dalam pembiayaan, cepat dari aspek waktu, dan landasi transparansi, akuntabilitas, serta sikap integritas. Oleh karenanya, Bapak Gubernur selalu mengajak jajaran di Pemprov Jawa Tengah, termasuk di kabupaten kota, suaranya untuk dan signifikan dengan tetap mengedepankan kearifan lokal kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Bapak Gubernur selama ini selaku ketua mendorong kami di ASN yaitu mencetak tradisi bagi setiap pelayanan minimal meningkatnya dari waktu ke waktu pada satu kegiatan berani melakukan terobosan kreasi-kreasi baru. Dan untuk mendukung komitmen tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan peraturan mohon izin bagi nanti kalau giliran Bapak silakan speaker Bapak dipasang. Untuk ini kami mohon izin dulu. Bapak Gubernur juga telah memberikan keteladanan sekaligus mendorong kepada seluruh OPD bagaimana merespons secara cepat sehingga kami di pimpinan SKPD itu apabila ada handling komplain, laporan, keluhan, protes kepada Pak Gubernur maksimal 1 kali 24 jam seorang kepala SKPD itu harus sudah menjawab, merespon, dan menanggapi. Jadi saya ulangi, ada handling komplain yang masuk kepada Bapak Gubernur maupun kepada website yang ada di Pemprov, maka 1 kali 24 jam. Sehingga pola kerjanya begitu ada 1-2 jam tidak ada respon dari SKPD penanggung jawab, pasti akan dikontak langsung oleh Pak Gubernur, tolong minta direspon. Pertanyaannya, Pak yang nggak merespon gimana? Yang nggak merespon kalau bahasa Pak Gubernur dengan juk berarti capek. Ya kalau capek ya digantikan yang belum capek. Jadi begitu rekan-rekan. Jadi ya kita
dipercaya untuk melayani sebagai pengabdi masyarakat, itu pasti harus ada komitmen yang tinggi. Dorongan tersebut cukup efektif sehingga mendorong kepada seluruh OPD maupun unit pelayanan melakukan pembenahan dalam hal pengelolaan, konsultasi, pengaduan, upaya-upaya untuk yang bersifat inovasi. Hal ini terlihat dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Jawa Tengah yang saat ini untuk IKM di Provinsi Jawa Tengah 82,35 dan untuk IKM di Jawa Tengah yaitu mencapai angka 81,25, yaitu indeks kinerja publik dari PAN hitam kategori dan sampai kepatuhan terhadap undang-undang pelayanan publik yang telah dinilai oleh Ombudsman dievaluasi, maka kami alhamdulillah masuk dalam kategori zona hijau. Sehingga kiprah Provinsi Jawa Tengah pun di dalam komisi tingkat nasional selama 2 tahun berturut-turut ini, alhamdulillah paling tidak selain provinsi pasti dengan beberapa kabupaten kota memperoleh apresiasi di tingkat pusat. Mungkin itu pengantar kami supaya lebih langsung operasional. Izinkan kami memberikan gambaran secara singkat beberapa hal yang dapat memberikan gambaran kepada rekan-rekan sekalian. Bapak Ibu sekalian, secara geografis dan demografis pasti kalau dari aspek wilayah kami kalah jauh dengan Kaltara. Tetapi kalau dari jumlah penduduk mungkin kami cukup besar, yaitu sampai saat ini terdata sekitar 34.257.865 jiwa. Dari struktur kepemerintahannya, di Jawa Tengah itu meskipun dengan luasan yang hanya seperberapanya dari Kaltara, tetapi itu ada struktur pemerintahan 29 kabupaten, 6 kota, dengan tingkat pemerintahan kecamatan 573, desa kelurahan sekitar 8.500. 8.578. Visi Jawa Tengah periode kepemimpinan Bapak Gubernur 2018-2023 yaitu menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari. Operatornya mana, Mas? Operator slide. Operator slide. Ya, jangan telepon. Menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari yaitu bahwa jadi membangun integritas Pak Gubernur periode pertama itu mboten korupsi, mboten mengapusi itu kita jangan korupsi dan kita jangan berbohong. Nah, karena periode kedua ya beliau tetap tidak korupsi, tidak berbohong. Misi jelas tidak akan kita urai, tetapi paling tidak yang kedua di sana terkait dengan tema hari ini mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis dan memperluas sasaran kepemerintahan kabupaten kota. Jadi jangan sampai hanya di provinsi saja, tetapi juga di 35 kabupaten kota RB itu juga dibangun. Berikutnya, tujuan dari good governance and clean governance, yaitu dari IKU-nya, indeks RB, maka di sana kita ketahui ada beberapa sasaran pelayanan publik, beberapa hal yang terkait dengan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan maupun manajemen sumber daya manusia aparatur dan efisiensi kelembagaan. Yang intinya bahwa program unggulan yaitu adanya reformasi birokrasi di kabupaten kota yang dinamis dengan didukung oleh penerapan teknologi informasi dan sistem layanan yang terintegrasi. Rekan-rekan sekalian, bisa kami gambarkan yaitu capaian indeks reformasi birokrasi di Jawa Tengah sejak tahun 2014 sampai dengan 2019 ini posisinya ada kenaikan tapi sempat mengalami penurunan yaitu di tahun 2018. Kemudian 8 area perubahan ini sudah normatif, bagaimana kita pengelolaan di bidang manajemen perubahan, penataan perundang-undangan,
organisasi, manajemen, akuntabilitas, pengawasan, dan peningkatan pelayanan publik. Semuanya itu pasti saya yakin di masing-masing jenjang pemerintahan di seluruh Indonesia melakukan. Tetapi yang ingin kami gambarkan bahwa untuk RB di Jawa Tengah telah diterbitkan yaitu untuk area manajemen perubahan yaitu Peraturan Gubernur 29 tahun 2019 terkait dengan roadmap tahun 2019 sampai 2023 yaitu roadmap untuk reformasi birokrasi di Jawa Tengah. Di sisi lain, tunas integritas sebagai change agent of change, maka pembangunan budaya integritas telah diterbitkan Pergub 26 2018. Di sana kita selain juga membangun komitmen, membangun integritas, tetapi juga bagaimana etika-etika pelaksanaan pelayanan birokrasi. Di sisi lain ini ada ilustrasi saja bagaimana untuk integritas itu pun juga sudah dikenalkan kepada insan generasi penerus yaitu melalui dunia pendidikan dan kebetulan ini yang melakukan adalah dari jajaran inspektorat di Jawa Tengah. Kemudian untuk nilai-nilai budaya kerja nanti mungkin akan bisa juga tidak perlu diputar videonya, mungkin nanti teman-teman bisa diserahkan. Ya, untuk area penataan dan penguatan organisasi bahwa kami di Jawa Tengah untuk perampingan kelembagaan yaitu semula dari 59 perangkat daerah atau yang dikenal sekarang dengan SKPD dirampingkan menjadi 49 untuk unit-unit pelaksana teknis. Bisa dilanjutkan? Yang semula 196 menjadi 151 dan cabang dinas menjadi 39. Hal ini utamanya terkait dengan pengalihan kewenangan yaitu di bidang pendidikan menengah, kehutanan, ESDM, perhubungan, dan perikanan kelautan. Lanjut di caption yang berikutnya saja, jangan yang terlalu kecil. Di sisi lain, untuk aplikasi regulasi telah dikembangkan di Jawa Tengah oleh rekan-rekan di jajaran Biro Hukum yaitu aplikasi elektronik produk hukum daerah. Hal ini ditempuh yaitu diharapkan bahwa untuk masing-masing SKPD mengajukan rancangan keputusan gubernur maupun rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan gubernur itu secara elektronik. Harapannya ini juga dapat menjadi satu bank data referensi kita dan juga sebagai upaya untuk menelusur bagaimana satu produk-produk hukum daerah itu diproses lebih lanjut oleh seluruh SKPD. Selanjutnya untuk area penguatan tata laksana, kita kebetulan ini terkait dengan pengelolaan arsip dan juga untuk sistem pengelolaan berbasis elektronik, layanan pengaduan, dan beberapa hal yaitu yang sedang dirintis diantaranya adalah kita tata naskah dinas elektronik dan tanda tangan elektronik yang sudah mendapatkan fasilitasi dari BSSN. Untuk kepegawaian, kita juga telah kembangkan yaitu bagaimana bukan hanya terkait dengan kita untuk presensi tetapi juga untuk perolehan take home pay seseorang, untuk sistem izin sakit maupun melakukan cuti dan juga penilaian SKP, maka semuanya itu juga sudah ditunjang dengan piranti-piranti elektronik. Harapannya itu semuanya bisa lebih mempermudah dan tidak melakukan satu tindakan-tindakan yang memperpanjang waktu. Bapak Ibu sekalian, di sisi lain kita juga melakukan hasil penilaian sistem merit di Jawa Tengah. Alhamdulillah
bahwa menurut penilaian dari KSN, maka penilaian mandiri secara sistem merit pada tahun 2020 ini kita telah memperoleh rekomendasi dari KSN. Jadi untuk pengisian kekosongan satu jabatan posisi pimpinan SKPD maupun untuk administrator dan pengawas, yaitu dengan melalui talent pool, talent scouting, dan harapannya ini nanti ada beberapa kekosongan jabatan pratama tinggi, itu pun juga akan melalui talent pool yang ada. Yang tidak kalah pentingnya bahwa terkait dengan membangun integritas, maka alhamdulillah sudah hampir 3 tahun berjalan ini di Jawa Tengah, selain untuk unsur JPT menyerahkan LHKPN, maka kepada seluruh rekan-rekan ASN pun juga punya kewajiban mengumpulkan laporan hasil kekayaan ASN. Dan semuanya alhamdulillah itu sudah dipatuhi. Intinya bahwa dorongan Bapak Gubernur untuk kita semuanya melaporkan ada LHKPN, LHKSN, itu kita terbiasa untuk mempertanggungjawabkan bagaimana perolehan sumber-sumber pendapatan yang kita peroleh, dan kita pun akan terbiasa untuk berbuat transparan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, jadi sangat detail teknis, ada beberapa materi sudah disiapkan oleh rekan-rekan, dan saya dan juga untuk rekan-rekan para peserta BIM menginspirasi untuk menuliskan satu proyek perubahan yang akan dihasilkan. Mungkin demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi salam hormat kepada Pak Muhammad Ishak, Kepala BPSDM Kaltara yang bertanggung jawab atas kegiatan pembelajaran secara daring ini. Waktu kami kembalikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.